Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kan lagi rame ya soal yang gratis ongkir 3 hari. Aduh, ini isu yang digoreng betul beberapa hari ke belakang. Ini komentar saya teman-teman soal isu yang simpang siur. Nggak juga sih sebetulnya. Sebetulnya bisa kita jelaskan. Karena kalau kita baca hanya headline-headline aja. Kalau kita hanya baca di media, ya you know lah, media sekarang tuh cuman mau clickbaitnya aja, cuman permukaannya aja, dan kata-katanya juga di apa, pakai kata-kata tidak efektif lah, yang muter-muter ya begitulah. Oke, ini komentar saya tentang Gratong 3 hari. Jadi eh saya kesimpulan dulu ya, saya ke ujung dulu ya, ke ujung ya. Menurut saya, penglihatan saya, ini saya satu nemu ya, Kompas rada agak agak waras lah Pak, headline-nya ya. Batasi gratis ongkir 3 hari sebulan, Komdigi kami ingin kurir biasa bisa hidup layak. Ini menurut saya salah satu headline yang agak agak masuk masuk apa ya, masuk sesuai realitanya. Selebihnya banyak yang simpang siur dan membuat apa ya, framing kesasar atau kurang tepat lah. Jadi ini sepenglihatan saya juga, saya sudah baca pakai ChatGPT. Memang tujuan utamanya ini untuk kurir, bukan untuk seller, bukan untuk marketplace, bukan untuk buyer tujuan utamanya, tapi sedikit banyak pasti akan kena impact. Jadi ini tujuan utamanya yang saya lihat adalah untuk menjaga persaingan sehat antara 3PL, third party third party partner logistik atau kurir atau ekspedisi. Yang kita tahu JNT, JNS, Si Cepat, apalagi Lewi Gajah, apalagi Pos. PT Pos masih ada nggak ya? Saya heran PT Pos kemana. Terus apalagi lah itulah. Tiki juga. Nah ini jangan-jangan ini peraturan pesanan siapa? Nah teman-teman, kalau saya cocok logi ya, teman-teman tahulah raksasa siapa yang dulu gede banget, sekarang makin tergerus, makin tergerus, makin tergerus. Mungkin pesanan itu. Ya itu cocok logi konspirasi aja. Dan teman-teman kudu paham. Jadi saya setuju banget ini kalau pemerintah campur tangan. Karena apa? Indonesia itu adalah logistik paling kompleks dunia. Saya berani bilang gitu. Karena kita itu negara kepulauan. Dan saya dulu kuliah di kelautan. Dan saya tahu betul bahwa transportasi di Indonesia itu memang kompleks. Karena untuk menghubungkan satu kota dengan kota lainnya, kita terpisah oleh laut, yang dimana infrastruktur, yang saya tahu betul, infrastruktur di Indonesia saat ini belum bagus, khususnya logistik ya. Ya simpelnya gini teman-teman, pelabuhan yang bisa muat kargo tuh berapa banyak sih? Ya paling ya kita tahu Tanjung Perak, Tanjung Emas, Tanjung Priok. Terus ada juga di Aceh, itu nggak gede-gede amat, dan fasilitas itu jelek banget lah. Ya kalau dibanding sama skala dunia ya. Belum lagi soal pelabuhannya yang tidak memadai. Jadi kalau teman-teman tahu ya, simpelnya aja ya. Pelabuhan itu tiap perlu ada apa ya, maintenance. Salah satu maintenance ada di keruk. Karena kapal yang muternya sedunia itu gede-gede, dan draftnya itu ini jadi kuliah. Saya mengingat masa kuliah dulu, draftnya alias ini permukaan laut ya, di bawahnya itu ada draft namanya. Itu tuh bisa 30 meter, 40 meter, bahkan 50 meter, bahkan ya pokoknya dalam-dalam. Dan itu kolam kita alias laut Jawa aja ya. Laut Jawa itu laut yang dangkal. Dan itu kolamnya tuh apa, si pelabuhan itu harus dikeruk terus biar si kapalnya tuh bisa lewat. Dan itu perawatannya nggak mudah dan nggak murah, alias mahal. Itu salah satu contoh infrastrukturnya. Belum lagi soal politiknya, belum lagi soal apa, distribusi kotanya, infrastruktur daratnya juga. Indonesia itu kompleks betul. Kelautan, ya kita negara kepulauan terbesar sedunia, dan daratnya pun kita nggak connected banget ya. Salah satu yang connected, yang jadi namanya duopolis itu Jakarta Bandung aja sejauh ini. Mungkin akan dibuat Jakarta Surabaya, kan mau udah connect tol sebetulnya, tapi nanti kalau udah kereta harusnya jadi duopolis lagi, alias dua metropolis yang dekat. Sejauh ini cuma Jakarta Bandung aja karena infrastruktur transportasinya yang bagus. Nah, balik lagi soal logistik di Indonesia, karena begitu banyak problematikanya, kompleks. Dari alamnya aja sudah menunjukkan bahwa kita ini tidak mudah untuk dikelola soal logistiknya. Jadi kuliah ya teman-teman. Ya begitulah. Teman-teman kudu paham itu. Jadinya wajar banget kita memang bermasalah banget soal ongkir-ongkiran ini, soal perlogistikan. Lanjut. Nah, daripada teman-teman simpang siur sama berita-berita di situs-situs berita yang pakai kalimat yang tidak efektif, saya juga baca
bacanya tuh males kadang muter-muter ke sana kemari, itu teman-teman bisa tanya my best friend. Ini best friend saya namanya ChatGPT. Jujur aja saya lebih sering ngobrol sama ChatGPT daripada sama istri. Karena saya ya ini teman baik saya. Kita buka aja ChatGPT-nya. Jadi kalau teman-teman ini tips juga buat teman-teman kalau teman-teman bingung akan suatu hal khususnya ngejelimet, nah tinggal kalau masalah konteksnya video ini adalah soal peraturan menteri. Kita search saja peraturannya. Kita search PDF aslinya. Jangan baca. Nah, ini ketemu nih. Langsung dari komdigi.go.id. Kita download aja. Saya udah nyobain download sih tadi. Mana ya? Next page. Bawah kalau nggak salah. Nah, unduh produk hukum. Nah, dapat PDF-nya langsung kita upload. Langsung kita tudurkan. Kita sodorkan ke ChatGPT. Oke, pertama ingat teman-teman jangan langsung nanya. Pertama pastikan dulu dia paham. Apakah Anda paham tentang file di atas? Tunggu dulu. Nah, ini saya nggak tahu. Saya kan pakai ChatGPT yang premium ya. Nggak tahu kalau yang free apakah bisa upload PDF atau enggak. Harusnya bisa sih, tapi terbatas. Kalau ini mau, nah ini dia lagi mencoba membuat summary. Pastikan dulu dia paham konteksnya. Jadi sekarang memang canggih banget, tapi teman-teman jangan percaya 100% sama AI. Apalagi googling. Sekarang googling tuh sampah semua isinya. Nah, kalau sama AI teman-teman tetap harus mengkritisi. Kalau kita telan bulat-bulat apa yang AI katakan, ya menurut saya konyol sih karena AI itu buatan manusia dan pasti ada salahnya dan kita harusnya khususnya sebagai pebisnis itu harusnya memanfaatkan AI bukan bukan kita manut ke AI, bukan kita yang jadi diperbudak oleh AI. Oke, ini jika Anda membahas tentang COD, Shopee, TikTok, dan Biopoko, oke, ini no problem lah. Ini saya skip aja karena kelihatannya kerjasama dengan PPS kelihatannya sudah paham konteksnya. Nah, biasanya kalau saya lagi bingung suatu artikel yang panjang banget, saya suruh ChatGPT untuk bikin dalam bentuk format tabel. Karena tabel itu dia terstruktur. Jadi dia kayak apa ya, dia nyusun sesuatu hal yang ya terstruktur. Kalau terstruktur dia nggak ngelantur. Tolong buatkan apa implikasi peraturan tersebut terhadap jasa pengiriman pembeli marketplace dan marketplace. Ini stakeholder kita ya dalam format tabel. Nah, ini cukup lama karena kalau saya request tabel biasanya lama. Pihak terkait bla bla bla, ini saya pause dulu ya sampai tabelnya selesai karena bisa kelamaan videonya. Nah, teman-teman ini sudah oke ya. Jadi dari 3 stakeholder tentang peraturan ini itu jasa pengiriman, pembeli sama marketplace. Ini beberapa implikasi dari peraturan ini. Wajib memiliki izin, oke, skip. Harus memiliki standar layanan, jelas normatif. Dilarang kirim barang terlarang, ya iyalah. Dapat bekerja sama dengan marketplace sudah terjadi. Dapat memberi diskon tarif terbatas jika tidak di bawah biaya pokok. Nah, ini yang simpang siur. Kan ada tuh berita yang tidak kalau di bawah HPP nggak boleh ngasih gratis ongkir. HPP siapa nih? HPP seller, HPP marketplace, atau HPP kurir? Dan sejujurnya saya sudah melakukan baca ini sebelum video ini dibuat. Itu adalah HPP kurir. Nanti kita akan tanya lebih lanjut. Dari si pembeli mendapat kepastian tarif, waktu kirim dan bla bla bla. Oke lah, mengajukan pengaduan dan wajib dijawab maksimal 1 hari kerja. Wow, 1 hari kerja. Ini pasal 68. Ini lumayan teknis banget ya. Maksimal 1 hari kerja. Good job. Berhak atas transparansi data, perlindungan privasi, dan dapat memilih jasa pengiriman saat berbelanja di marketplace. Nah, ini ada implikasi kita boleh milih JNE sama JNE ya antara JNE si cepat dan seterusnya boleh milih. Lalu wajib transparan dari sisi marketplace, bertanggung jawab menyalurkan pengaduan bla bla bla, dapat melakukan kerjasama bla 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 bla. Oke. Sekarang kita akan fokus ke yang simpang siur yaitu masalah ini. Tolong jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud biaya pokok di sini. Saya pause lagi ya teman-teman. Nih, ChatGPT udah selesai soal biaya pokok, jadi komponen biaya pokok. Oke, dalam konteks bla 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 bla, merujuk pada total biaya minimum yang dikeluarkan oleh penyelenggara pos.
Nah, hati-hati, nah yang simpang siur itu. Jadi ada yang seller yang nganggap bahwa oh kalau kita ikut termurah di Shopee yang which is itu mepet-mepet HPP itu nggak dapat gratis ongkir. Oh enggak, ini HPP yang dimaksud adalah HPP si penyedia jasa kirim. Oke, biaya pokok layanan adalah hasil dari perhitungan biaya berbasis cost, berbasis biaya yang terdiri dari biaya operasional ditambah margin wajar. Jadi HPP-nya kurir adalah biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya aplikasi dan teknologi, dan biaya kerjasama. Oke, masuk akal. Biaya tambahan yang tidak wajib ya marketing, administrasi umum dan itu oke masuk akal. Nah ini yang menarik nih, tujuan aturan ini adalah mencegah perang harga yang tidak sehat. Jadi setahu saya marketplace itu ke kurir itu kayak malak teman-teman, kayak malak kayak ibarat kata preman sama anak kecil. Jadi ini misalkan marketplace A ke kurir B ya, kita nggak sebut merek dulu. Jadi si marketplace A bilang ke kurir B, lu mau nggak sama gua kasih pengiriman? Tapi pengirimannya lu tekan misalkan, mungkin di bawah HPP. Jadi kalau nggak mau ya dia cari yang lain. Setahu saya kasusnya marketplace tuh bisa neken kayak gitu ke kurir. Makanya gratis ongkir itu entah di TikTok atau Shopee atau di marketplace yang mana itu sebetulnya ada komponennya. Setahu saya ya, mudah-mudahan nggak salah-salah amat. Setahu saya itu ada komponen-komponennya yang dimana berapa persen ditanggung oleh marketplace, berapa persen ditanggung oleh kurir, dan termasuk oleh kita sebagai seller. Makanya ada fee gratis ongkir ekstra, termasuk admin fee harusnya masuk ke komponen si gratis ongkir yang diterima oleh pelanggan selama ini. Dan sepertinya praduga saya karena ini si 3PL ini Alex Courier ini makin ditekan, jadinya keluarlah peraturan ini karena nggak sehat juga. Ya teman-teman tahulah bahwa di lapangan banyak kurir yang ogah-ogahan. Ogah-ogahan bukan karena apa ya? Bukan karena males. Mungkin males. Gini. Jadi ini basic dasar manusia. Ketika perut manusia itu belum kenyang, alias ketika kurir itu misalkan nggak digaji atau gajinya nunggak atau misalkan gajinya terlalu kecil, dia akan males. Karena perutnya belum kenyang. Tapi kalau perutnya udah kenyang, insya Allah harusnya tanggung jawab. Belum lagi soal kurir yang nakal. Kenapa bisa nakal? Ya mungkin karena pendapatannya kurang atau mungkin ya banyak macam lah kasus di lapangan yang memang ada indikasi bahwa si kurir ini merintih jasa-jasa ekspedisi ini merintih. Salah satunya adalah dengan perang harga di antara kurir sendiri. Perang harganya adalah terhadap marketplace. Jadi misalkan ada kurir A, B, C, D misalkan. Dia si A berani nawarin ini ke Jakarta dari Semarang Jakarta 5.000 misalkan. Itu mungkin di bawah HPP. Yang kurir B, saya canggupnya cuma 10.000, oke nggak dipilih oleh si marketplace. Jadinya itu dikeluarkan dari marketplace atau tidak jadi preferable si jasa pengiriman di mata customer. Ya, begitulah teman-teman. Ini saya cuma ngasih tahu aja ini pendapat ChatGPT. Apakah ini pasti benar? Tentu tidak. Hati-hati. Balik lagi sekali lagi teman-teman, jangan 100% percaya sama AI. Sebenarnya poinnya sebenarnya bukan AI aja ya. Jangan 100% percaya sama siapapun, kecuali sama ya kepercayaan agama ya. Jadi untuk tetap kritis meskipun AI super canggih yang mungkin pasti benar, kita tetap harus kritis. Dan teman-teman saran saya dengan simpang siurnya isu ini, lakukan seperti yang saya lakukan, tanya aja ke ChatGPT tentang si PDF si peraturan menteri tersebut. Jangan langsung percaya sama media-media yang terlalu clickbait dan kadang ya framingnya hanya untuk biar viral aja. Dan lalu saya pribadi gimana menghadapi peraturan ini kalaupun kan yang simpang siur adalah program gratis ongkir yang di depan customer ya, menurut saya itu nggak akan terganggu sih menurut saya. Kalaupun itu terganggu, jadi cuman customer secara umum di depan mata Shopee, TikTok hanya cuma 3 hari dapat gratis ongkir ekstra mungkin di peak day. Kalaupun itu terjadi, which is menurut saya nggak mungkin, kalaupun itu terjadi sih nggak masalah. Karena kita playing field-nya sama. Jadi semuanya sama kan? Kalau semuanya sama no problem. Tinggal lihat siapa yang tumbang, siapa yang bisa adaptasi, mana yang tidak. Nah, kalau saya selalu berusaha untuk adaptasi terus, dan berusaha keluar dari zona nyaman untuk adaptasi terus. Bagi saya sih senang kalau ternyata ada peraturan ini, kita jadi banyak seller yang mungkin nggak kuat, karena mungkin customer-nya mayoritas price sensitif, ongkir sensitif, mungkin jadi tumbang. Nah, ada peluang buat saya, karena saya berusaha untuk terus adaptif terus, keluar zona nyaman terus, dan gimana caranya tetap bertahan. Itu jadi ngelantur atau gimana? Ya mungkin video ini juga jadi clickbait karena aslinya nggak dalam-dalam amat analisa saya ya. Ya begitulah namanya juga dunia perkontenan.
Sekian banyak, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.